Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Kevin dari program studi ekonomi. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai praktik perdagangan internasional pada kasus nyata, yaitu ekspor nikel Indonesia ke berbagai negara dunia. Perdagangan internasional menjadi salah satu aktivitas ekonomi yang sangat penting di era globalisasi saat ini. Melalui perdagangan internasional, setiap negara dapat memenuhi kebutuhan, meningkatkan pendapatan negara, dan memperluas hubungan ekonomi antar negara. Kasus yang saya pilih adalah ekspor nikel Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil nikel terbesar di dunia. Nikel merupakan bahan tambang yang sangat dibutuhkan dalam industri modern, terutama untuk pembuatan baterai kendaraan listrik, stainless steel, dan berbagai kebutuhan teknologi lainnya. Beberapa negara tujuan ekspor nikel Indonesia antara lain China, Jepang, dan Korea Selatan, karena permintaan dunia yang semakin meningkat terhadap kendaraan listrik. Nilai ekspor nikel Indonesia juga mengalami peningkatan yang cukup besar dalam beberapa tahun terakhir. Jika dianalisis menggunakan teori ekonomi internasional, perdagangan ini sesuai dengan teori keunggulan komparatif. Teori ini menjelaskan bahwa suatu negara akan lebih efektif memproduksi barang yang memiliki sumber daya paling melimpah. Indonesia memiliki cadangan nikel yang besar, sehingga Indonesia memiliki keunggulan dalam produksi dan ekspor nikel dibandingkan negara lain. Selain itu, kasus ini juga berkaitan dengan teori modern atau Hexerolin teori. Teori tersebut menjelaskan bahwa negara akan mengekspor barang yang menggunakan faktor produksi yang melimpah di negaranya. Dalam hal ini, Indonesia memiliki sumber daya alam berupa tambang nikel yang sangat besar, sehingga Indonesia lebih unggul dalam perdagangan komoditas tersebut. Ekspor nikel memberikan beberapa dampak positif bagi Indonesia. Pertama, meningkatkan pendapatan negara melalui ekspor dan investasi asing. Kedua, membuka lapangan pekerjaan baru di sektor pertambangan dan industri pengolahan nikel. Ketiga, meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah penghasil tambang. Namun, di sisi lain, juga terdapat dampak negatif, seperti kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan, serta ketergantungan ekonomi terhadap komoditas tertentu. Menurut saya, kebijakan pemerintah untuk membatasi ekspor bahan mentah dan mendorong hilirisasi industri sudah cukup tepat. Dengan adanya hilirisasi, Indonesia tidak hanya menjual bahan mentah, tetapi juga dapat menghasilkan produk bernilai tambah yang lebih tinggi. Namun, pemerintah juga perlu memperhatikan pengelolaan lingkungan dan memastikan bahwa aktivitas pertambangan dilakukan secara berkelanjutan. Selain itu, pengembangan teknologi dan kualitas sumber daya manusia juga harus terus ditingkatkan agar Indonesia mampu bersaing di pasar internasional. Kesimpulannya, perdagangan internasional memberikan banyak manfaat bagi suatu negara, termasuk Indonesia. Melalui ekspor nikel, Indonesia mampu meningkatkan pendapatan negara dan memperkuat posisinya dalam perdagangan global. Namun, pengelolaan sumber daya dan kebijakan ekonomi yang tepat tetap diperlukan agar manfaat perdagangan internasional dapat dirasakan secara berkelanjutan. Saya Muhammad Kevin. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa.